Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman saudara kami Tuhan yang sekarang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, pemulihan. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, ampuni segala dosa salah kami. Kiranya Tuhan tuntun supaya melalui perubahan hidup kami, supaya ada manfaat, supaya banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, biar kami ingin mempersembahkan setiap hari, biar Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan, supaya setiap hari kami boleh mempersembahkan hari-hari yang berkualitas kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat sesuatu yaitu dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-16. Apa yang kita lihat sesuatu itu adalah hikmat lebih daripada kekayaan, hikmat lebih daripada kekuasaan. Ingat, oleh sebab itu tidak hentinya keluarga kita, saudara kita, orang tua kita mengorbankan kekayaan untuk anak-anak sekolah dengan biaya yang tinggi, kadang-kadang sampai ke luar negeri miliaran rupiah. Karena hikmat itu lebih daripada kekayaan, hikmat itu lebih dari kekuasaan. Sebab itu mari kita di gereja jangan mengejar kekayaan di gereja, tetapi mengejar hikmat yang datang dari Tuhan. Marilah kita di gereja jangan berebut dengan kekuasaan jabatan, tapi kita mulai saudara yaitu mengejar hikmat. Apa itu hikmat? Permohonan hikmat itu takut akan Tuhan. Dan boleh katakan takut akan Tuhan berarti menjauhi kejahatan. Banyak orang di gereja, Pak saya di hikmat di gereja baca firman, tapi kalau tidak menjauhi kejahatan, saudara itu berarti tidak bagus. Tidak takut Tuhan, jadi akhirnya gereja menjadi takut istri, takut sesuatu, hantu, takut suami, takut orang tua, takut orang ini, itu bukan takut Tuhan. Orang kalau takut dengan istri atau suami, takut dengan seseorang, maka pelayanannya tidak akan pernah sukses. Orang harus takut akan Tuhan. Sebab itu saudara, hikmat itu perlu. Contohnya kita lihat Salomo, seorang yang berkuasa. Tuhan tawari dia ketika Tuhan datang di dalam mimpinya. Apakah engkau meminta kekayaan, kekuasaan, nyawa musuhmu? Padahal dia butuhkan sebagai seorang raja. Tadi dia katakan tidak, tetapi aku minta hikmat. Dan Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Dan Tuhan katakan karena engkau meminta hikmat, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, nyawa musuhmu, maka hikmat diberikan kepadamu. Dan sebagai tambahannya kekayaan, kekuasaan, umur panjang diberikan kepadamu. Saudara, itulah yang kita katakan hikmat. Demikian juga saudara, mari di gereja kita jangan lagi menjadi orang yang mengejar kekayaan, mencari orang kaya, mencari relasi, mencari peluang-peluang dagang, menawarkan barang. Belajar takut Tuhan, mengejar hikmat. Juga jangan menawarkan sesuatu di gereja, tapi carilah Tuhan. Biar di gereja jangan lagi gila jabatan, cari kekuasaan. Karena banyak orang berkata, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi pelayan Tuhan, aku mau buka gereja sendiri. Belajarlah hikmat. Sebab itu saya mau bacakan Pengkhotbah 3, 9 ayat 13-16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Pengkhotbah ini mengatakan, saudara, yaitu Salomo mengatakan bahwa orang miskin yang berhikmat, orang muda miskin berhikmat, itu lebih baik daripada seorang raja tua yang bodoh. Padahal kalau orang muda biasanya itu kan emosi, ya, cepat bertindak, gegabah. Kalau orang tua kan berpengalaman. Tetapi kalau kita masih muda, walaupun miskin, tetapi berhikmat, itu jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada seorang raja tua yang bodoh, yang tidak mau diberikan nasihat. Banyak sekali kita melihat orang-orang tua yang sudah kaya, punya pengalaman hebat, tapi tidak mau diberi nasihat. Tetapi banyak juga anak-anak muda, saudara, merasa gegabah tindakannya, ya dia muda,
temperamen, emosi. Nah, ini juga tidak akan pernah berhasil. Yang di sini yang dibutuhkan adalah hikmat. Nah, sebab itu kalau kita bicara tentang kebenaran itu bukan soal muda, bukan soal tua, bukan pengertian, bukan pengalaman, ya, bukan jabatan, tetapi hikmat itu penting sekali. Sebab itu saudara, kita ke gereja, kalau kita mengajar hikmat, saya yakin dikatakan ayat ini, maka ketika orang miskin yang berhikmat itu, suatu hari dia akan menjadi raja yang bijak, orang akan berbondong-bondong. Sebab itu, hai anak-anak muda, hai orang-orang yang ada di gereja, mari orang-orang percaya tinggalkan ibadah kita yang hanya untuk mengejar kedudukan kekuasaan. Tetapi tetaplah kejarlah ibadah yang mengejar hikmat dan takut akan Tuhan. Karena itulah yang dibutuhkan di akhir zaman. Itulah yang menentukan kesuksesan. Jangan mengotori gereja, ya. Jangan mengotori gereja dengan cara berjualan, mencari untung, menipu orang, mencari orang kaya, ya, dan sebagainya yang negatif itu. Tetapi saudara, kita harus lebih kuat lagi. Untuk apa? Ya, kita berkorban, memberikan telinga kita, mau dididik oleh firman Tuhan, mau dituntun oleh Roh Kudus. Itulah pentingnya gereja. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, saudara, kita ini sudah menjadi duniawi, pikiran kita duniawi. Yesus ditawarin kekayaan, dia tidak mau. Karena apa? Dia malah mengajak yang menawari iblis itu untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Takut dan gentar. Saudara, apa yang kita mau cari? Saya yakin di gereja-gereja sekarang pelan-pelan orang akan sadar. Karena Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa ke gereja itu tempatnya sumber hikmat. Karena firman Allah di situ memberikan orang itu punya hikmat yang tinggi, sehingga dia takut Tuhan, sehingga dia boleh menjauhi kejahatan, sehingga dia boleh menjadi orang berhasil. Saudara, ada satu contoh yang luar biasa yang kita lihat itu, yaitu Petrus, orang yang biasa, nelayan yang biasa. Tetapi karena dia ikut Tuhan, dia betul-betul berkorban. Akhirnya Petrus bisa dipakai. Bahkan Tuhan memakai Petrus sebagai soko guru, pendiri, atau saudara, batu karang di mana Tuhan akan membangun jemaatnya. Nah, Petrus itu orang biasa, orang yang temperamen, seorang nelayan yang miskin, tetapi saudara, dia belajar firman, takut Tuhan. Di situ Tuhan angkat. Siapakah saudara dan saya hari ini? Apakah engkau orang kampung, orang miskin, tidak berpendidikan? Enggak masalah. Yang penting di gereja, saudara, kejarlah hikmat itu. Mari saudara, mulai hari ini kita tidak membuang waktu kita, tapi kita mau sungguh-sungguh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang di dalam keraguan-raguannya, supaya mereka menemukan kebenaran ini. Jika saudara masih punya pergumulan, masalah, persoalan, baik itu soal karir, studi, perjodohan, keuangan, keluarga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus menjadi sembuh, pulih, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.